Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono semua, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Podcastmar, Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya Galang Pamungkas yang akan menemani sedulur Margono semua untuk membahas lebih jauh tentang tema yang sangat menarik hari ini, yaitu tentang antenatal care yang berkualitas. Nah, hari ini saya tidak sendiri tentunya, karena sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten dan berpengalaman tentunya. Beliau adalah Dr. Marta Isyana Dewi, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Galang. Selamat pagi, dok. Ya. Apa kabar hari ini, dok? Alhamdulillah baik, sehat. Cuaca juga cerah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak, dokter, sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ya, dok ya. Oh iya, dok. Tapi walaupun dokter Marta sibuk, tetap terlihat fresh dan energik. Rahasianya apa ini, dok? Rahasianya selalu tersenyum, karena Margono itu kan melayani dengan sepenuh hati, selalu dengan senyum, salam, sapa. Luar biasa. Untuk kami ya. Baik, dokter. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita hari ini nih, dok, yaitu tentang antenatal care yang berkualitas. Kita tahu bahwa SDGs mempunyai tujuan utama untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita. Dan berdasarkan data, Kementerian Kesehatan mempunyai target untuk menurunkan angka kematian ibu di tahun 2030 adalah sebesar 70/100.000 kelahiran hidup. Maka dari itu pemerintah mengupayakan melalui Kementerian Kesehatan mengoptimalkan pemeriksaan antenatal care atau ANC ya, dok ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, dok, mungkin pertanyaan yang pertama kali muncul di hati para sedulur Margono semua adalah apa itu antenatal care, dok? Baik, antenatal care ya. Antenatal care itu adalah, udah betul ya singkatannya ANC, antenatal care. Itu udah banyak yang tahu, pasien-pasien juga udah pintar semua gitu ya. Bahkan tenaga kesehatan sudah banyak yang tahu. Cuma memang yang perlu kita kupas bersama adalah sebetulnya antenatal care itu apa sih kayak gitu ya, kegiatannya itu apa, nggak cuma kunjungan selesai gitu. Biasanya yang dipahami itu cuma kunjungan ke rumah sakit, periksa tensi, nadi, selesai gitu ya. Tapi sebetulnya itu makanya akhirnya kualitasnya tidak bisa kita ambil kayak gitu ya, tidak bisa kita dapatkan gitu. Nah, sebetulnya antenatal care adalah sebuah pemeriksaan atau kegiatan pemeriksaan yang dimulai sejak pasien itu, ibu itu adalah PP-tesnya positif gitu, sampai nanti dia menjalani persalinannya. Jadi tujuannya adalah supaya dapat mempersiapkan persalinannya itu supaya bisa berjalan dengan lancar, ibunya sehat, bayinya selamat gitu. Dan itu harapannya nanti bisa berlangsung sampai dengan 42 hari sejak persalinannya selesai. Jadi dari sejak PP-tesnya positif sampai 42 hari ibunya tetap sehat, bayinya tetap selamat. Seperti itu. Ya, tujuan utamanya itu. Luar biasa sekali, dokter. Berarti persiapan ya, dok, persiapan pemeriksaan dari sebelum, selama, dan sesudah persalinan ya, dok ya. Sangat terlihat sederhana ya, dok ya. Hanya sebuah pemeriksaan, tetapi dampaknya sangat besar ya, dok ya. Sangat besar, karena bisa sampai menyebab kalau kita tidak mengerjakannya secara berkualitas gitu ya. Jadi hanya kuantitas aja gitu. Yang penting kan kalau dari Kementerian Kesehatan itu minimal 6 kali kita mengerjakan ANC gitu ya. Ya, minimal 6 kali gitu. Di satu kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Nah, kalau cuma dikejar kuantitasnya aja gitu, frekuensinya udah nih, yang penting udah 6 kali kayak gitu, itu akan sangat, tapi nggak berkualitas gitu, akan sangat berdampak untuk bisa meningkatkan angka kematian ibu tadi. Akhirnya kita nggak bisa mencapai target SDGs tadi yang 70/100.000 kelahiran hidup di tahun 2030 gitu. Baik, dokter. Lalu boleh dijelaskan mungkin, dok, untuk ANC yang berkualitas itu seperti apa, dok? Dan dijelaskan juga mungkin apabila pemeriksaan antenatal care yang berkualitas ini tidak dijalankan secara optimal ya, dok ya? Iya. Jadi antenatal care yang berkualitas dari Kementerian Kesehatan ya, kita sudah punya bukunya ya. Ini sebentar saya ambil ya untuk bukunya. Dok. Jadi di sini adalah buku KIA. Ya kalau di pasien itu taunya buku pink. Buku pink ya, dok. Kayak baju saya pink hari ini. Sesuai. Ya, jadi ini buku pink. Jadi di buku ini itu sudah ada ini buku panduan untuk
pasien, untuk tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan tuh bisa meliputi bidan ya, terus kemudian perawat gitu, terus kemudian dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis gitu ya. Dan ini sebagai buku rapot. Nah, ini bisa menghubungkan antar kami semua, jadi mengkoordinasikan. Jadi kemanapun pasiennya periksa gitu ya, kalau dia bawa buku ini ya kita bisa tahu kondisi dia dari awal gitu. Makanya bukunya ini harus diisi dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi ya, Dok. Iya, betul. Jadi buku ini harus diisi begitu gitu, memang itu tujuannya. Nah, di sini sudah tertera semua dari sejak halaman awal. Itu ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan ya. Terus kemudian kita hitung indeks massa tubuhnya. Di situ ada tensi juga ya, tensi itu. Terus kemudian kita nggak cuma mengukur tensi, tapi kita juga menghitung MAP-nya atau mean arterial pressure-nya gitu ya, dimana kalau MAP itu lebih dari 90 sudah harus dilakukan rujukan. Nah, kita rujukan tersier di sini ya, Margono, Mas Galang. Jadi kita rujukan tersier dan kita rujukan akhir untuk kasus-kasus dengan hipertensi dalam kehamilan gitu ya, gitu. Jadi itu nanti bisa membantu kita di sini, berusaha untuk sangat membantu supaya kita bisa menyelamatkan banyak ibu dan bayinya. Terus kemudian yang kedua, selain kita mengecek tensi, nadi gitu ya, itu tadi tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, kita juga nanya-nanya gitu ya, nanya dari awal riwayat penyakitnya sekarang itu apa, riwayat gitu ya, sekarang yang dikeluhkan itu apa, gitu ya, yang kondisi kehamilannya sekarang ini. Terus kemudian yang kedua, riwayat penyakitnya dahulu, riwayat penyakitnya dahulu sebelum hamil, ibu ini punya riwayat apa, gitu ya, mungkin riwayat kencing manis, hipertensi gitu ya, atau penyakit liver, atau mungkin ada penyakit kanker atau autoimun seperti SLE, seperti itu. Nah, itu kan sangat membantu kita kalau kita sudah menanyakan di awal ya, supaya bisa menanganinya sekarang gitu, supaya tidak berimbas pada kehamilannya atau malah kehamilannya memperberat penyakitnya yang sudah ada, seperti itu gitu ya. Terus ada lagi riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keluarganya yang mungkin seperti apakah ada saudara perempuannya yang pernah mengalami preeklamsia seperti itu ya. Jadi saudara perempuannya, karena kalau itu bisa nanti menjadi faktor predisposisi ya, faktor predisposisi di kehamilan sekarang kemungkinan bisa nih dia mengalami preeklamsia, apalagi kalau ditunjang dengan mungkin di indeks massa tubuhnya dia lebih dari 30, jadi obesitas gitu ya. Terus kemudian MAP-nya tadi lebih dari 90. Di situ kita sudah harus melakukan usaha-usaha pencegahan ya, supaya ya seperti mulai dari edukasi diet, edukasi gizi, bukan diet ya, diet ibu hamil nggak boleh diet ya. Jadi ibu harus hamil makan yang banyak ya, Dok ya. Iya, jadi harus ada kenaikan berat badan. Tapi kenaikan berat badan yang terkendali. Iya. Kalau penurunan nggak boleh, diet juga nggak boleh, flat juga nggak boleh gitu ya. Jadi itu yang harus kita edukasikan. Makanan apa yang seharusnya dia konsumsi. Ya memang yang harusnya yang benar tuh ya 4 sehat 5 sempurna ya. Di tinggi protein hewani. Itu untuk edukasi gizinya. Itu kita kerjakan selama ANC gitu ya. Jadi nggak cuma diperiksa-periksa selesai kayak gitu, tapi kita nggak pernah ngomong-ngomong ngasih edukasi. Itu yang selama ini tidak pernah atau masih terlewat untuk kita kerjakan gitu, karena mungkin pasiennya banyak gitu. Jadi akhirnya nggak sempat ngomong kayak gitu ya. Jadi, iya Dok, penting juga ya Dok ya, berarti untuk kita memberikan informasi saat ada konseling ya Dok ya. Betul. Jadi itu untuk memberikan KIE istilahnya ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Ya, karena pasien itu butuh banget loh. Karena nggak semua pasien tuh pinter ya, kayak Mas Galang kayak gitu ya. Jadi nggak semuanya pasien itu kan ada yang mulai dari low ya, middle, ada yang high society. Kalau high society lah ya dia pasti pinter banget kayak gitu. Tapi kalau yang low gitu ya itu yang perlu bantuan kita gitu ya. Terus setelah itu nanti kita setelah cek pemeriksaan, nanya-nanya ya, tadi sudah ketahuan gitu, kita jadikan, kita jadikan untuk dasar untuk kita melakukan pemeriksaan selanjutnya. Terus kemudian di ANC juga ada pemeriksaan laboratorium, screening awal. Screening awal dan screening pada saat trimester ketiga. Jadi awal dikerjakan di trimester pertama. Itu dicek laboratoriumnya dikerjakan di usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Iya, itu yang kita kerjakan di buku KIA ini juga ada. Sangat lengkap ya Dok. Sangat lengkap. Ya, Dok. Ini memang dibikin sama Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi gitu ya. Jadi memang sangat lengkap. Yang dikerjakan adalah pemeriksaan HB,
gula darah sewaktu, terus kemudian triple eliminasi. Triple eliminasi itu adalah penyakit-penyakit yang ditengarai, dia bisa menular secara intrauterin, jadi secara vertikal langsung dari ibu ke janinnya, seperti HIV, hepatitis B, dan juga sifilis. Ya, itu sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak mendeteksi dari awal. Bisa menyebabkan, kalau sifilis itu kelainan kongenital, jadi kayak sifilis kongenital, cacat bawaan pada janin. Nah itu ya. Terus kemudian HIV, kalau HIV sama hepatitis B bisa menyebabkan bayinya itu ya menderita HIV atau hepatitis B nantinya pada saat lahir. Padahal itu semua bisa kita cegah loh kalau kita tahu dari awal ya. Betul. Gitu. Jadi kita bisa melakukan usaha pencegahan tadi saya bilang, supaya si dede ini, bayinya ini sehat nantinya ke depannya. Aman juga ya, Dok, ya. Jadi kita turunkan faktor resikonya untuk bisa menderita HIV juga seperti ibunya, atau hepatitis B juga seperti ibunya, atau kita cegah dia supaya jangan terjadi cacat bawaan pada yang sifilis gitu. Iya, betul. Kalau yang HB, ya kita harus tahu dong ibu ini anemia apa enggak, karena anemia dalam kehamilan itu dampaknya besar, bisa sampai untuk ibunya bisa ada efek, untuk bayinya juga. Jadi kalau pasien kami itu 2 bahasanya dokter kandungan itu 2 ya, jadi ibu dan bayinya. Jadi kita kalau meriksa nggak bisa cuma melihat ibunya aja gitu, bayinya juga harus kita lihat, karena efeknya bisa untuk ibu dan bayinya gitu. Jadi ibunya kalau anemia bisa mengalami yang pertama tadi hipertensi, menjadi salah satu faktor resiko untuk menjadi hipertensi dalam kehamilan. Terus pada saat persalinan bisa jadi nanti mengalami perdarahan. Iya, pada saat nifas mudah sekali terjadi infeksi nifas gitu, atau infeksi setelah melahirkan, istilahnya infeksi perperium seperti itu. Itu anemia, dampaknya besar sekali, dan itu bisa meningkatkan angka kematian ibu nantinya, karena dari hasil audit maternal perinatal ya, kalau ada kematian di kami itu ada di audit. Jadi nggak seperti di tempat lain ya, meninggal aja gitu. Tapi kalau kita meninggal urusannya panjang ya, Dok. Sampai Kementerian Kesehatan ya gitu. Jadi dari hasil audit maternal perinatal itu memang anemia, yang kasus perdarahan yang banyak meninggal itu adalah penyebab utama kematian ibu itu pertama adalah preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan, yang kedua perdarahan. Iya, nah salah satu faktor resikonya tadi anemia tadi kan. Padahal itu bisa kita cegah loh dari awal. Kalau kita udah tahu nih, udah kita cek semua kayak gitu. Dan HB, cut off point HB pada saat kehamilan beda loh sama kita yang nggak hamil gitu ya. Jadi kalau pada kehamilan kita lihat trimesternya. Kalau pada trimester 1 itu minimal HB 11. Kalau trimester 2 10,5, bisa turun karena trimester kedua itu terjadi banyak proses di dalam tubuh ibu hamil, seperti pengenceran sel darah merah yang mencapai puncaknya. Jadi bisa turun HB-nya, mengalami proses hemodilusi. Nanti trimester ketiga harus naik lagi di 11,5 gitu. Jadi itu yang harus kita cek selama ANC gitu ya. Banyak kan? Banyak sekali Dok ya. Nah, sedulur Margono, ternyata lengkap sekali nih penjelasan Dokter Marta nih. Nah, baik dokter, tadi sudah sempat disinggung ya Dok, untuk pemeriksaan antenatal care yang berkualitas itu minimal 6 kali ya Dok ya. 6 kali, betul. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk trimester pertama itu 1 kali, trimester kedua itu 2 kali, dan trimester ketiga itu 3 kali ya Dok. Betul. Jadi minimal 6 kali ya Dok. Betul. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan sedulur Margono semua, boleh dijelaskan Dok nih tahapan-tahapan pada trimester pertama itu apa saja? Terus trimester kedua itu bagaimana Dok tahapan-tahapannya dokter? Trimester pertama itu dikerjakan pemeriksaan awal, tadi kan saya bilang sejak PP tesnya positif ya, itu kan di trimester pertama ya. Jadi kurang dari 12 minggu ya, dengan di usia kehamilan kurang dari 12 minggu itu kita mengerjakan yang pertama, memastikan ibu ini hamil beneran apa enggak sih. Iya kayak gitu ya, karena ada loh yang namanya pseudo pregnancy gitu ya. Jadi ibu ini merasa hamil, ya dia nggak haid juga kayak gitu ya. Di PP tes ada yang bisa, ya PP tes juga subjektif juga ya, ada yang bisa bilang ini seperti positif tapi sebetulnya negatif gitu ya. Itu makanya kita perlu untuk memeriksakan untuk memastikan ini hamil beneran nggak sih ya, betul gitu. Karena pada pasien-pasien yang ingin anak terutama ya dengan infertil itu, riwayat infertil gitu ya, itu biasanya dia mengalami pseudo pregnancy
menstruasi gitu. Jadi dia merasa hamil. ya, Dia nggak ya? men loh, betul nggak men juga, amenore. Tapi ya. ternyata setelah kita cek nggak ada kehamilan gitu ya. Jadi itu pertama kali yang harus kita cek di trimester pertama kurang dari 12 minggu, memastikan ibu ini hamil apa enggak. Baik, Terus yang kedua, setelah kita tahu oke, hamil gitu ya. Kita udah cek, udah USG, ada kantong kehamilannya, kita pastikan usia kehamilannya sesuai nggak dengan usia kehamilan berdasarkan HPHT-nya. HPHT itu hari pertama, hari terakhir. Iya. Ini penting loh, Mas Galang. Ini untuk dating istilahnya, bukan kencan ya. Bukan loh ya. Dating itu untuk menentukan usia kehamilan gitu. Karena ini nanti penting kalau ternyata pasiennya itu pasien dengan high risk gitu loh ya, dengan high risk pregnancy gitu ya. Itu kan usia kehamilannya itu nggak bisa lebih dari 37 minggu loh untuk diakhiri. Jadi pas 37 minggu itu sudah harus ada usaha untuk melakukan terminasi kehamilan atau melahirkan. Makanya dating di awal penting kan, supaya kita bisa tahu usia kehamilannya nanti betul di 37 minggu itu betul 37 minggu gitu ya. Jadi kita memastikan usia kehamilan yang kedua. Terus yang ketiga adalah kalau memang ini sudah tahu hamil atau enggak, terus usia kehamilannya sudah sesuai, kehamilannya di dalam rahim apa di luar rahim. Iya, karena pernah dengar ya kayak KET atau hamil di luar kandungan. Pernah dengar juga atau itu, hamil mola, hamil anggur. Hamil anggur ya. Pernah. Nah, itu kita pastikan di awal. Ini hamil betul hamil atau hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Iya, itu kalau kita ketahuan dari awal kita bisa loh mencegah supaya kadang-kadang KET ketahuannya HB-nya udah 5 kayak gitu, atau HB-nya sudah 4 karena nggak tahu, ibunya nggak pernah cek di awal, nggak pernah USG, tahu-tahu datang dengan kesakitan, nyeri perut hebat atau pingsan atau shock seperti itu ya kan, penurunan kesadaran gitu. Itu bisa kita cegah loh Mas Galang kayak gitu. Jadi makanya penting untuk melakukan ANC di trimester awal. Terus kemudian trimester kedua itu setelah usia kehamilan 12 minggu sampai di usia kehamilan 26 minggu. Iya, itu di trimester kedua. Jadi di trimester kedua kita lebih ke arah maintenance ya. Jadi memastikan kondisinya baik ibu maupun janinnya, gizinya, ya kan tadi yang saya bilang kita edukasi gizi ya. Terus kita mencari faktor resiko yang sudah terdeteksi di awal itu manifest nggak di trimester kedua gitu ya. Jadi muncul nggak semua faktor resiko itu baik di ibu maupun di janinnya seperti itu ya. Jadi kita lebih ke arah maintenance di situ. Terus kemudian di usia 24 sampai 28 minggu ada pemeriksaan ulang itu gula darah. Jadi screening gestasional diabetes mellitus. Iya, itu yang dari Kementerian Kesehatan yang terbaru. Itu dari 2022 update memang. Dulu belum ada. Karena apa? Ternyata kasus gestasional diabetes mellitus banyak banget gitu, dan bisa berimbas pada bayinya. Makanya kenapa sama Kemenkes dan POGI sekarang yang terbaru di buku ini KIA yang baru 2022 itu ada screening gestasional diabetes mellitus di usia kehamilan 24 sampai 28 minggu gitu ya. Kalau tadi yang dipertamakan tadi cek lab yang screening ya, yang HB, gula darah sewaktu, triple eliminasi. Iya. Kalau yang trimester kedua ada screening gestasional diabetes mellitus. Jadi di situ dicek gula darah puasa dan 2 jam setelah makannya. Terus kemudian trimester ketiga itu setelah usia kehamilan 27 minggu. Ya pada saat usia kehamilan 27 minggu sampai 40 minggu. Itu trimester ketiga. Di situ kita lebih mempersiapkan ibu ini untuk bisa menjalani proses kehamilannya. Kita harus membuat kita periksa itu detail, secara detail ulang, lebih detail lagi gitu. Dan di situ juga ada screening lab akhir ya, seperti HB sama gula darah dan kencingnya atau protein urinnya. Itu kita cek di trimester ketiga. Kita mau melihat HB-nya turun nggak gitu ya. Kalau HB-nya turun kan ya harus kita cegah dong, jangan sampai lebih turun lagi supaya pada saat persalinan lebih siap ya dok ya. Lebih oke ini HB-nya gitu ya. Terus optimal intinya ya gitu. Gula darahnya meningkat nggak kayak gitu, karena gestasional diabetes mellitus itu bisa terjadi di trimester ke-3. Jadi nggak harus dari awal dia. Trimester kedua, 3 bisa terjadi gitu ya. Terus kemudian di situ kita melakukan USG akhir, USG screening akhir ya. Jadi kontrolnya di trimester ketiga itu udah 2 minggu sekali. Kalau trimester pertama kedua masih sebulan sekali. Ya, trimester ketiga sudah 2 minggu sekali sampai 1 minggu sekali. Jadi 32 sampai 36 itu 2 minggu sekali. Tapi setelah 36 minggu sampai 40 minggu 1 minggu sekali. Ya, di situ kita harus cek ya apakah ibu ini sama bayinya
ada masalah atau komplikasi sehingga kita bisa rekomendasikan ini persalinannya bisa di FKTP atau harus di FKRTL. FKRTL pun apakah ini bisa di FKRTL yang sekunder, jadi yang non ponek atau FKRTL tersier yang ponek seperti di Margono seperti itu ya. Jadi kalau yang berkomplikasi banget ya, complicated banget gitu seperti preeklamsia, terus kemudian hamil dengan SLE, hamil dengan kanker. Ada loh kita kemarin punya hamil dengan kanker kanker vulva. Ya, terus ada kanker payudara. Itu memang harus di sini, harus di Margono karena itu memerlukan penanganan yang komprehensif. Iya, secara komprehensif dengan teman sejawat lain yang memang sesuai dengan kasusnya gitu. Jadi itu yang kita kerjakan selama ANC gitu ya. Dan di situ harus kita kerjakan konseling terus-terusan kan jadi pastinya akhirnya juga bisa mempersiapkan. Betul, Dok. Persalinannya dia bisa diskusi juga kan sama suaminya selama kehamilannya. Jadi dia nggak kayak disambar bledek di siang bolong kayak gitu ya. Tiba-tiba ibu harus lahiran di Margono gitu. Nggak, awal-awalnya nggak pernah dikasih penjelasan kenapa dia harus melahirkan di Margono kayak gitu ya kan. Apa sih sebabnya bayinya kenapa, ibunya kenapa, kondisi ibu ini sebenarnya gimana gitu ya. Kalau dia tahu dari awal kan dia tidak bisa terlalu kaget ya, Dok. Berpengaruh sama psikisnya juga ya, Dok, juga, iya. Dan akhirnya dia banyak yang menurut kan, banyak yang mengikuti anjuran kita sebagai dokternya. Tapi kalau serba tiba-tiba banyak yang nolak loh. Nanti akhirnya dia melahirkannya di mana-mana gitu. Ada yang akhirnya hopeless, mereka itu nggak mau lahiran di Margono kayak gini. Padahal dia itu hamil dengan tensinya udah 200 gitu. Akhirnya dia lahiran di dukun kayak gitu. Loh ada. Jadi udah kejang tapi nggak dibawa ke sini, jadi dibawa ke sini udah terlambat. Pernah waktu itu ada kasusnya. Nah itu yang harus kita cegah, makanya itu kita kerjakan selama ANC gitu ya. Begitu juga dengan konseling KB ya. KB itu penting loh. Itu program pemerintah masuk di akreditasi. PKBRS. Nah, itu sekarang ada ya. Jadi pelayanan KB rumah sakit, keluarga berencana rumah sakit gitu. Karena itu salah satu usaha untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, KB itu kita kerjakan konselingnya selama hamil. Ya, pada saat ANC ini di buku ini sudah ada. Oh, begitu gitu ya. Jadi supaya tadi nggak ditembak pasiennya langsung gitu ya. Ujuk-ujuk habis pas mau melahirkan atau pas sudah kencang-kencang udah sakit-sakit di kamar bersalin, udah pembukaan itu kita, Bu, nanti PKB ya gitu. Bu, pokoknya Ibu harus pakai KB Yudi. Ya kaget ya pasiennya. Kaget ya, Dok ya. Gitu. Jadi makanya bukannya itu yang tenang, harus malah nanti jadi takut ya, Dok. Jadi terus gelisah akhirnya pasiennya mau lahiran jadi nggak jenak kayak gitu ya, nggak tenang gitu, dia nggak enjoy. Padahal asuhan sayang ibu itu kita harus membuat ibu ini nyaman loh ya, comfort gitu ya pada saat dia melahirkan itu dia nyaman kayak gitu. Jadi nggak cuma melahirkan sih, pada saat hamil, bersalin sampai nifas, itu dia tuh nyaman gitu loh ya. Nah itu yang perlu kita kerjakan selama ANC. Itulah pentingnya ANC berkualitas. Betul, ya, Dok ya. Jadi ANC berkualitas itu juga berfungsi untuk menentukan tata laksananya juga ya, Dok ya. Dari mulai sebelum, selama dan setelah proses persalinan ya, Dok ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Tadi agak menarik nih, Dok, sempat disinggung masalah suami nih, Dok. Saya sebagai laki-laki dan sebagai seorang suami juga nih, Dok, mungkin peran serta saya nih, Dok, sebagai seorang suami untuk mendukung ANC yang berkualitas ini, terutama untuk istri saya ya, Dok ya. Itu seperti apa, Dok? Oh, sudah punya istri toh? Sudah. Iya. Ya, jadi suami itu penting sekali perannya. Dia sebagai support system utama dan pertama untuk seorang ibu hamil kayak gitu ya. Karena ibu sama bayinya ini kan punyanya siapa? Ya, punyanya suaminya toh. Iya, makanya dokter yang selalu mencari suami orang itu dokter kandungan memang. Loh iya. Lah sekarang kalau saya mau memberikan edukasi ya, kalau misalkan suaminya nggak ada ya repot ya. Padahal suami secara hukum, legal hukum, istri sama anak calon anaknya ini kan tanggung jawab suaminya. Makanya saya bilang suami itu support system yang pertama dan utama untuk ibu hamil ya, Mas Galang ya. Nanti kalau istrinya hamil ya. Terus suami juga harus menjadi suami siaga ya. Iya, suami siaga. Jadi siap antar jaga. Nah, itu kemanapun ya diantar gitu. Terus kemudian kalau nganter tuh jangan cuma nganter, misalkan kemarin
Margono, mau kontrol ke Margono, nganter cuma sampai parkiran doang, maksudnya nggak sampai masuk ke polinya ketemu kami gitu. Ada loh, atau sampai ke poli tapi cuma di depan, nggak ikut masuk ke kamar periksa. Ya nggak boleh seperti itu. Sampai selesai, sampai masuk, sampai ketemu dokternya, sampai mendapatkan penjelasan. Kalau nggak ngerti nanya gitu ya, nanya semuanya ditanyakan dari A sampai Z. Itu peran suami gitu, sangat penting sekali gitu ya. Terus soalnya semua keputusan itu kita butuh inform konsen ya, hasil inform konsen dari suaminya kayak gitu. Semua mulai dari kalau misalkan dalam kehamilannya itu kehamilan resiko tinggi gitu ya, itu kita kan jelaskan ini nanti ibu ini harus melahirkannya di Margono gitu mungkin ya, kayak itu kayak tadi saya bilang mungkin hipertensi ya gitu, atau mungkin tadi hamil dengan kanker, hamil dengan tumor ya kan gitu, atau hamil dengan kelainan darah ya kan harus di sini ya lahirannya gitu. Nah itu kita harus diskusikan dari awal sama suaminya, termasuk KB, karena KB itu kalau suaminya nggak diajak diskusi nanti bisa nuntut loh. Gitu. Ini ngapain ini istri saya dikasih KB kok saya nggak dikasih tahu kayak gitu. Penting juga ternyata ya dok untuk menentukan jenis KB yang nanti mau dipakai metode gitu ya dok, kontrasepsi yang nanti akan dipilih gitu, karena kita sebagai tenaga kesehatan kayak saya sebagai dokter kandungan ya, saya hanya bisa memberikan penjelasan penjelasan tentang semuanya, mulai dari kehamilannya, proses persalinannya nanti mau bagaimana, metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibunya saat ini ya, untuk sampai ke depannya itu apa, itu saya hanya bisa menjelaskan. Tapi untuk menentukan dan pemilihannya memang kita kembalikan kepada suami dan istrinya gitu ya. Jadi memang dengan arahan kita tentunya ya gitu ya. Itu memang penting, makanya peran suami itu penting ya. Jadi jangan terus cuma pokoknya hamil, apalagi kalau di poli itu kalau saya udah ngasih penjelasan, Pak ini harus disesar ya kayak gitu, karena ini kepala bayinya nggak masuk pintu atas panggul, tensinya ibunya sudah tinggi, jadi nggak bisa dipacu, harus lahir tapi nggak bisa dipacu gitu ya, jadi harus sesar gitu. Banyak loh suami yang bilang seperti ini, lah kue priwe Bune gitu, kok nanyanya ke Bune, saya bilang kayak gitu. Lupa bapak pripun, saya bilang kayak gitu, bapaknya gimana gitu. Terus lah kalau saya lah terserah istri saya ya dok, istri saya mau apa ya saya nurut. Loh kok bapak yang nurut salah, saya bilang kayak gitu. Bapak ini diskusi sama istrinya, dikasih pengertian, terus bapak juga yang akhirnya memutuskan gitu, terus baru paham, oh iya kayak gitu. Nah itu kalau kita kerjakan dari awal sebenarnya banyak suami yang sudah paham ya, dok, ya. perannya di situ apa kayak gitu. Apalagi di Banyumas ini punya ini loh, punya program kelas bapake mamake. Untuk mendukung ini juga. Iya, itu termasuk ya, di situ ada peran suami di dalamnya. Peran suami, jadi bapake mamake. Di situ tuh kita ada kelas ibu hamil, tapi di situ ada suaminya yang ikut. Biasanya kan kalau kelas ibu hamil cuma ibunya doang ya. Ini ada bapaknya di situ, include di situ bapaknya disuruh berperan seperti ibu hamil, merasakan penderitaan istrinya pada saat hamil. Sebenarnya nggak menderita ya hamil tuh ya. Hamil itu seneng ya soalnya, nggak maksudnya berat kan gitu, bawa beban berat. Jadi dikasih ranselnya itu dikasih beban seberat bebannya pada saat kehamilan 9 bulan. Terus disuruh nyuci kayak gitu-gitu, disuruh ngepel kayak gitu, nyumur pakaian gitu ya. Terus nanti kita tanya testimoninya, gimana Pak? Kayak gitu ya. Rasanya gimana? Berat gitu. juga ya. Jadi di situ kita menimbulkan empati dari suaminya kan. Akhirnya harapannya dia lebih care, lebih sayang ya kan sama istrinya dan calon anaknya. Di situ peran suami penting banget Mas. Penting sekali ya dok. Ternyata tidak hanya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, tapi untuk para suami juga penting sekali untuk mendukung istrinya agar melakukan ANC yang berkualitas ya dok ya. Betul. Baik dokter, mungkin boleh dijelaskan juga nih dok. Tadi sudah sempat disinggung dok, untuk pemeriksaannya ada pemeriksaan darah rutin ya dok ya. Dan adakah pemeriksaan lain nih dok selain pemeriksaan darah, seperti mungkin kalau pengalaman saya itu dok, waktu istri saya sedang hamil itu ada timbang berat badan dan ukur tinggi badan gitu dok, sama ukur lingkar lengan atas gitu dok, untuk menilai gizi gitu dok. Nah, mungkin boleh dijelaskan dok, untuk pemeriksaannya tuh jenis-jenis pemeriksaannya ada apa saja ya dok? Jadi pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan fisik ya, ada pemeriksaan penunjang gitu. Kalau pemeriksaan yang
penunjang tadi tuh yang laboratorium dan USG tentunya ya. USG itu minimal dikerjakan 2 kali selama 9 bulan kehamilan. Jadi kalau di buku KIAS ini memang minimal 2 kali gitu ya. Di BPJS juga loh. Jadi di trimester 1 dan trimester ketiga. Tapi sebetulnya itu bisa lebih kalau pemeriksaan penunjang USG itu sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya. Minimal aja 2 kali. Pemeriksaan laboratorium tadi juga yang screeningnya 2 kali, 3 kali sama gestasional diabetes mellitus tadi ya di 24 sampai 28. Nah, kalau pemeriksaan fisik ya memang tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki meriksanya gitu ya. Tadi jadi nggak cuma pemeriksaan fisik juga jadi ya, Dok ya. Iya, gitu ya. Jadi nggak cuma tensi nadi tadi yang udah saya sebutkan, tapi dari ujung kepala itu kita lihat dia konjungtivanya anemis nggak, ya nggak sih, terus skleranya. Jadi untuk memastikan atau mengkonfirmasi hasil pemeriksaan laboratoriumnya gitu. Kadang-kadang ada yang nggak sesuai kan, kayak gitu. HB konjungtivanya anemis tapi ternyata laboratoriumnya kok enggak kayak gitu. Nah, kan HB pencet biasanya kita bilang ya. Itu. Jadi kita lihat itu nanti, jadi kita konfirmasi terus skleranya ikterik enggak ya kan, supaya kita tahu ini ada kira-kira ada peningkatan fungsi lever ya kan. Terus mukosa bibirnya pucat apa enggak, sianosis apa enggak. Kalau sianosis kan mungkin kita curiga, oh ini mungkin ada penyakit jantung bawaannya gitu ya. Terus kita bisa cek pada saat auskultasi ya kan. Di situ ada di sini juga JVP-nya meningkat apa enggak ya, tekanan vena jugularisnya. Terus kemudian pada saat auskultasi dikonfirmasi lagi suara jantungnya ada suara jantung tambahan enggak, suara parunya ada suara paru yang enggak benar enggak, atau suara paru bagus kayak gitu yang normal. Terus kemudian baru di perutnya itu di situ karena sudah hamil kita selain cek bising ususnya juga kita cek status lokalisnya ya. Jadi kayak tinggi fundus uterinya ya, denyut jantung janinnya diperiksa dengan alat ya namanya Doppler ya kan. Oh dulu pakai yang ini funandoskop itu ya, stetoskop yang linek itu ya. Untuk zaman saya koas, tapi sekarang udah bagus alatnya ya. Udah bagus ya, enak banget kayak gitu. Nah, terus kemudian turun lagi ke bawah. Jadi urut ya, turun lagi ke bawah, kita cek vaginanya, genitalia eksternanya, ada kelainan enggak di situ, karena ada loh yang hamil dengan kondiloma gitu ya. Jadi situ kita cek ada tumor enggak kayak gitu ya, ada lesi enggak di situ, ada keputihan yang berbau gatal berubah warna kayak gitu. Terus kemudian sampai ke turun ekstremitas inferiornya, ekstremitas superior itu ya kita cek ada sianosis, ada edem enggak di situ ya. Itu pemeriksaan fisiknya. Jadi selain tensi nadi gitu ya. Terus kemudian ada tambahan memang untuk ibu hamil tadi, betul Mas Galang, itu pemeriksaan lila ya. Lila ya, Dok. Ya, jadi lingkar lengan atas ya gitu. Jadi kita cek ya yang sebelah kiri ya itu dicek. Terus kemudian nanti di situ kita kanan bukan kiri, kanan itu ya, kita cek. Terus kemudian itu hasilnya harusnya lebih dari 23,5 cm. Kalau kurang dari 23,5 kemungkinan ini ibunya KEK atau ya, kurang gizi gitu ya. Kalau lebih dari 23,5 tapi kemudian kita konfirmasi dengan indeks massa tubuhnya. Karena kalau lebih dari 23,5 kan normal sebetulnya. Kalau lila. Tapi kita harus konfirmasi indeks massa tubuhnya juga. Lebih dari 23,5, kalau indeks massa tubuhnya ternyata lebih dari 30 ya obesitas kan. Nah, di situ kita tetap obesitas itu malnutrisi juga loh Mas Galang. Jadi malnutrisi itu nggak cuma KEK doang. Tapi obesitas itu termasuk malnutrisi. Jadi di situ kita harus konsul ke teman sejawat gizi karena ANC memang harus terpadu, terintegrasi gitu ya. Jadi nggak cuma saya atau kami aja dari kandungan bidan aja kayak gitu, enggak gitu ya. Jadi kita perlu dengan teman sejawat yang lain seperti tadi teman sejawat gizi ya. Kalau misalkan di puskesmas bisa dengan ahli gizi klinik. Kalau di rumah sakit kita udah punya dokter spesialis gizi klinik. Terus kemudian gigi. Gigi itu juga kita cek ya, adakah di situ karies mungkin ya, atau mungkin ada yang berlubang giginya kayak gitu ya. Itu kan menjadi salah satu faktor resiko itu untuk terjadinya infeksi nantinya selama kehamilan gitu. Jadi bisa aja pernah dengar nggak ketuban pecah dini gitu pada saat hamil ya. Jadi ketubannya pecah dulu pada saat gitu, sebelum persalinan gitu. Pernah itu sebetulnya salah satu faktor resikonya gigi berlubang bisa loh. Karena itu infeksinya bisa sistemik. Kalau pada saat hamil tuh terjadi penurunan daya tahan tubuh pada ibu hamil karena proses hormonal secara fisiologisnya. Itu akhirnya infeksi kalau kita nggak hamil itu nggak bermasalah, pada saat hamil jadi masalah. Gitu. Jadi makanya pada saat ANC itu kita memang harus terintegrasi. Nah, itu pentingnya ANC ya, Dok ya. Iya, betul, terintegrasi. Itu namanya ANC terpadu.
Iya, Ya, Kak, Dok. itu ANC supaya kita ANC-nya berkualitas gitu. Menarik sekali, Dok. Jadi sebetulnya tidak hanya membahas tentang gangguan atau masalah-masalah seputar kehamilan ya, Dok ya. Tetapi juga seputar Dari kesehatan itu ya, Dok ya, dari ibunya ya, Dok ya. dari bayinya juga kita Iya, Dok. bisa cek gitu. Iya. Selama kehamilan itu juga kita bisa deteksi mesti kita ada yang namanya prenatal diagnostik ya. Itu terutama dikerjakan di trimester kedua ya, saat usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Kita bisa screening loh, adakah kelainan kongenital ini di janinnya gitu ya. Jadi Iya, Dok. makanya nggak cuma ibunya doang Iya, gitu. Dok. Kita bisa deteksi dari awal gitu. Jadi akhirnya ibu-ibu itu kalau misalkan bayinya cacat dari awal gitu ya, itu kita sudah bisa inform konsen ya betul, dari Dok. awal Betul. gitu. Jadi ya tadi seperti saya bilang, ibunya nggak kayak disambar beledek gitu. Memang berat ya Berat, menjelaskannya. Tapi kalau at sudah least kita udah tahu dipersiapkan dari gitu ya, Dok. awal, udah bisa Iya. mempersiapkan dan Iya. persalinannya harus di mana. Betul Pada sekali, saat Dok. persalinan misalkan kalau hamil bayinya ternyata dengan gastroskisis kayak gitu ya, yang ada hernia di umbilikasinya bayinya Umbilikalis. itu ya, jadi ususnya kan keluar itu ya. Iya, Itu Dok. kan kita sudah dari sejak awal kita Betul. sudah persiapkan ada dokter bedah anak pada Nah, saat iya. maksudnya dia harus bersalin di rumah sakit yang punya dokter Dokter spesialis spesialis bedah bedah anak. anak. Iya, Oh, jadi nggak seperti cuma itu ya, dokter Dok. spesialis anak saja gitu. Iya. Jadi harapannya kan kita masih bisa menyelamatkan bayinya juga. Nggak Iya, cuma Dok. ibunya doang. Nah, Iya. itu sih maksudnya. Nah, iya, Dok, tadi sudah dijelaskan tentang untuk faktor resiko dari kehamilan juga ya, Dok ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga tentang apabila ada seorang ibu hamil nih, Dok, dengan faktor resiko, Dok, apakah perlu pendampingan dari bidan setempat, Dok, untuk kontrol ke rumah sakit atau bisa datang sendiri, Dok? Ya, kalau dari pemerintah itu memang yang dianjurkan atau direkomendasikan dengan hamil yang berisiko tinggi atau high risk Iya. pregnancy itu pada saat kontrol ya itu harus didampingi dengan Didampingi bidan ya, Dok, desa. dari bidan Ya, desa. karena kita sekarang banyak bidan desa. Ini apalagi di Kabupaten Banyumas nih bidan desanya udah banyak banget. Jadi nggak cuma bidan puskesmas gitu, tapi bidan desa gitu ya. baik, Dok. Karena tujuannya apa? Tujuannya tuh supaya tidak terputus benang merahnya. Gitu ya. Jadi benang merahnya itu ya bukan benang merah beneran enggak Iya, ya. Dok. Maksudnya Maksudnya- ini benang yang maksudnya gini. Intinya ya, Dok, apa ya, yang isinya gitu hasil ya, Dok. pemeriksaan apa yang tadi sudah kita dapatkan Iya. ya. Terus kemudian sudah kita sampaikan, kita Iya. jelaskan, kita konselingkan, Iya. kita edukasikan. Itu betul-betul tersampaikan gitu loh. Iya, Dan Dok. itu nggak, tadi saya bilang nggak semua pasien itu pinter kan. Iya, Nah, Dok. kadang kan ada yang kita kasih penjelasan nggih Betul. tapi mboten kepanggih gitu Iya. ya kan. Lah Iya, itu Dok. yang susah nanti kita Nah, ya. Ini itu ke depannya perlunya harus ya, Dok. gimana gitu. Iya. Nanti saya ibu nanti kontrol ya lagi 1 minggu lagi kontrol J kayak gitu ya. J. Nanti J gitu. Ternyata seminggu lagi orang kontrol. Nggak Kontrol lagi datang. baru 4 minggu kemudian ternyata sudah terjadi keterlambatan. Nah, kalau ada bidan desanya yang mengantar, ya mestinya paham banget ya. Enak banget kami menjelaskan gitu ya. Jadi Iya, Dok. menjelaskan ke ibunya, ke suaminya, bidan desanya denger kan. Iya, Terus betul. dia punya buku catatan, punya Iya. dia gitu. Jadi Oh. dia punya diary gitu ya, Iya, agenda kayak gitu ya. Nah. Itu dia punya ahlian, setiap dia ngerujuk, mendampingi, dia tuh ada catatannya di situ. Nanti minta tanda tangan kami gitu. Jadi kami sudah memberikan penjelasan, inform consent, counseling. Dia Iya. sudah menerima penjelasan itu dan dia paham Iya. gitu. Nah, itu nanti dia yang mengawal. Iya, Dok. Mengawal si ibu sama suaminya ini gitu. Dia mengulangi lagi nanti di Iya. rumah pada saat dia kunjungan rumah. Kan dia ada kunjungan rumah. Misalnya kalau kayak Iya, hipertensi gitu ya. Kalau udah di trimester ke-2 3 kunjungan rumah bidannya 3 hari Iya. sekali, ngecek tensi, denyut Tensi. jantung bayinya, keluhannya gitu ya. Terus memastikan gizinya gitu ya. Iya. Nah, pada itu kan anjuran kami. Iya, Dok. Dia yang menjalankan, Menjalankan. dia memastikan itu terlaksana Iya. dan dia memastikan ibu ini jelas kontrol berikutnya, memastikan Iya. obat atau vitamin yang kita berikan dikonsumsi gitu. Iya. Seperti tablet tambah darah. Ini sampai Iya, dikasih Dok. diare ini sama Kementerian Kesehatan ada ada kotak-kotaknya yang harus dicentang. Nah, ini dipastikan juga sama bidan desa kayak gitu. Iya, Makanya harus diantar. Nih, ya kan? Kayak kotak-kotak kayak diary ya. Oh iya, Dok. Mungkin boleh Ini harus ditunjukkan ke dicentang. dokter ke Ya, ini yang teman-teman sebelah sedulur sini. Margono yang di Ya, rumah, ini Dok. ya. Ada Ini harus lebih diisi itu. loh ya. Jadi setiap habis minum tablet tambah darah dicentang. Dicentang ya, Ya, Dok. setiap habis minum tablet tambah darah dicentang tiap harinya Ya. seperti itu ya. Ya. Ini nanti yang mengontrol memastikan tiap harinya bidan desanya. Iya, Kami Dok. mengontrol pada saat pasiennya periksa kembali ke kami, kontrol kembali berikutnya Iya. kan lama masih kan bisa 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Oh, Kalau bidan desanya baik. kan bisa ketemu
3 hari sekali gitu. Ya memang perlu Mas Galang harus diantar dan itu memang sudah direkomendasikan oleh pemerintah ya, iya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, gitu. Baik dokter, jadi bisa untuk kolaborasi juga ya dok ya. Iya, betul. Nah selain dengan bidan nih dok, mungkin bentuk kolaborasi seperti apa ini dok yang bisa dilakukan antara rumah sakit, puskesmas mungkin ya dok, dan dinas kesehatan mungkin ya dok ya, terkait dengan ANC yang berkualitas ini dok. Betul. Jadi ANC yang berkualitas ini kita memang nggak bisa kerja sendiri ya, apalagi kalau kami di Margono kan sebagai rumah sakit tersier ya, rujukan akhir istilahnya di sini ya, gitu. Nah itu supaya kita nggak dapat rujukan yang jelek-jelek banget gitu ya. Itu kita memang harus berkolaborasi sama mulai dari FKTP ya. FKTP itu baik puskesmas wilayah setempat ya, dari pasien itu tinggal. Terus kemudian dengan klinik Pratama mungkin ya kan, karena kan vaskes pertama ada yang di klinik Pratama juga ya. Terus kemudian dengan BPM mungkin ya kan, bidan praktek mandiri gitu ya. Terus kemudian dengan vaskes FKRTL sekunder ya, jadi sebelum ke Margono, jadi tingkat 1, kalau kami kan udah tingkat 2. Nah itu FKRTL yang non ponek mungkin, dan juga terakhir dengan dinas kesehatan setempat gitu ya. Jadi kita harus saling berkoordinasi. Di sini kita ada yang namanya puskesmas wilayah binaan dan juga rumah sakit binaan. Jadi kayak Margono ini punya rumah sakit binaan juga di sini gitu ya. Jadi ada Hermina kalau nggak salah, Budi Asih itu ya, sama Sinar Kasih itu pembinaannya Margono. Jadi kita nanti akan melakukan ya, kalau mereka mau konsul ke kami baik formal maupun informal, kita akan layani gitu ya. Jadi supaya kita bisa membantu sebelum dirujuk itu, sambil menunggu rujukan berikutnya. Kalau memang ada yang bisa dikerjakan dulu ya kita kerjakan, kita berikan saran nanti sambil menunggu waktu untuk rujukan pasien ini kontrol untuk dirujuk berikutnya kayak gitu ya. Jadi kita harus membina hubungan memang, dan itu memang sudah ada koordinasi dengan dinas kesehatan setempat Kabupaten Banyumas. Kita udah berkoordinasi dengan baik, terutama Margono ya, untuk semua, baik untuk tadi ya untuk pelaksanaan ANC-nya, bahkan sampai pemberian materi kita sering diminta untuk jadi narasumber ya. Itu kan salah satu usaha sebetulnya untuk edukasi ya, untuk memberikan edukasi baik itu ke masyarakat sekitar, kader. Kemarin saya juga diundang di Jahe itu untuk kader, memberikan materi kepada kader. Kader itu penting loh, karena itu kita sangat terbantu sekali sama kader kesehatan tuh sekarang banyak ya, betul, dan pintar-pintar, dan mereka tuh deket loh sama pasiennya ya enggak. Mereka tuh sangat sudah kayak saudara sama pasien-pasien itu. Jadi kita kalau pasiennya nggak mau dengar kita minta tolong kadernya biasanya berhasil loh memberikan edukasi. Jadi karena sangat membantu. Terasa lebih dekat dengan masyarakat ya. Iya betul. Jadi memang hubungannya harus baik, dan kita alhamdulillah di Margono kita sudah membina hubungan baik dengan mereka semua. Tadi saya bilang mulai dari bawah sampai ke tingkat bottom stakeholder up ya, atau bottom up itu kita udah bagus koordinasinya, dan itu memang harus selalu terjalin. Kita juga selalu memberikan informasi. Jadi ada yang namanya rujukan balik di buku kaya ini juga ada rujukan balik. Nah itu kan salah satu usaha juga untuk bisa membina komunikasi dan selalu menjaga supaya tadi benang merahnya tidak terputus gitu ya. Jadi pasien ini tetap terpantau. Tadi saya bilang sampai 42 hari dia menjalani masa nifasnya gitu. Jadi rujuk balik ini kita berikan ya. Kalau di Margono ini kita nggak cuma di sini sebetulnya, tapi kami sudah mengimplementasikan program pemerintah ini dari sejak di Poli, terus kemudian sampai di Bangsal Nifas gitu ya. Jadi rujuk balik ini kita berikan pada pasien-pasien yang kembali pulang ya. Dengan itu kita koordinasikan dengan puskesmas wilayah setempatnya. Jadi kita tuh minta tolong sama puskesmas wilayah setempat untuk dibantu pemantauannya selama dia ini di rumah, pasiennya udah pulang ke rumah gitu ya. Jadi kita kasih tahu ini kita rawat di Margono dengan diagnosis ini terus kemudian kita kasih tata laksana ini, pulang dalam kondisi seperti ini, kami dan pasien ini disarankan kontrol lagi ke Margono 1 minggu kemudian. Mungkin kami mohon bantuan pemantauan untuk mungkin tensi ya, kondisi umumnya gitu kondisi ya, terus produksi urinnya, terus mungkin keluhannya itu ya. Kalau memang ada keluhan ya jangan nunggu jadwal kontrol dong gitu ya, kalau ada kegawatan. Tapi kalau memang baik semua, alhamdulillah aman, oke, nanti kontrol kembali di jadwal kontrol berikutnya sesuai dengan jadwal. Iya, seperti itu sih. Itu hubungan kita dengan jadi penting sekali ya dok ya, bawa buku pink ya dok ya, bawa buku sebagai penyambung informasinya ya dok ya. Betul. Baik dokter. Nah mungkin terakhir nih dok, closing statement dok, mungkin ada yang perlu disampaikan nih dari dokter Marta kepada sedulur Margono semua yang di rumah agar lebih
care lebih peduli lagi terhadap pemeriksaan antenatal care yang berkualitas nih, Dok? Ya, jadi antenatal care yang berkualitas itu memang akan sangat berpengaruh atau berdampak pada program pemerintah yang baik itu secara nasional maupun internasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi gitu ya. Jadi kita berharap antenatal care ini bisa berjalan ya sesuai dengan yang seharusnya, ada sesuai dengan buku panduannya. Di sini adalah buku KIA yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ada revisi yang 2022. Jadi harapannya kita sama-sama mensukseskan program pemerintah sehingga tercapai target SDGs di tahun 2030, yaitu menurunkan angka kematian ibu yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup, target dari SDGs dan juga pemerintah Indonesia pada khususnya. Dan ini adalah buku KIA kita ya, buku pink kita, seperti jargon dari mantan Bapak Bupati kita, Bapak Ahmad Hussein gitu ya. Maca buku KIA sedina selembar, biungi selamet, anake waras. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya, Dok. Terima kasih Dokter Marta. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat untuk banyak orang ya, Dok ya. Ya, terima kasih sama-sama. Makasih juga Mas Galang, dan juga terima kasih kepada Sedulur Margono yang ada di rumah yang sudah berkenan bergabung dengan kami untuk bisa belajar bersama tentang antenatal care yang berkualitas. Semoga sehat selalu, terutama ibu-ibu hamil dan bayinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sedulur Margono, menjaga kesehatan fisik dan mental seorang ibu hamil penting dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan antenatal care yang berkualitas. Jangan pernah sungkan atau takut untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menciptakan rasa aman dari proses sebelum, selama, dan sesudah persalinan. Akhir kata, saya Galang Pamungkas bersama Dokter Marta pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.